Risalnya ya kita dapat itu bisa menciptakan profit di masa pandemi. Bapak Abdullah. Abdullah, Bukan Abdul dong. Abdullah. Ini Bisa luar laba. biasa nih. Biasanya yang laba itu yang alkos medis gitu ya. Iya. Iya. Jangan-jangan Steel ya? iya steel. Steel, Jangan-jangan iya. maskernya dari steel ya. Priu Podcast, Priu Podcast, Priu Podcast. Baik, Bea Cukai Tanjung Priok. Kembali lagi di Priok Podcast bersama saya Permana dan Bagus J. Bye Bea Cukai Priok. Bye, Bea Jangan Cukai lupa. Priok. Jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial ya. istimewa nih. Tamu istimewa jauh-jauh kita impor dari luar Bea Cukai. Dari luar, eksternal. Kali ini kita ngimpor dan narasumbernya ada dua narasumber yang ganteng dan cantik di sini. Pertama kita kenalan dulu yang paling kanan dengan Ya. Bapak siapa Pak? Oh iya, saya Abdullah dari PT Akebono Break Astra Indonesia. PT Akebono Akebono Astra Indonesia. Break Astra Indonesia. Kalau mau ngeliat saya boleh ngeliat kamera boleh Pak? Iya, Pak. Ibunya? Ini Dengan Bu, Ibu Dia dari PT JFE Soji Steel Indonesia. Ibu dia. Dia JFE Soji Steel Indonesia. Soji Steel Indonesia. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Itu Akebono JFE ini Iya, ini. apa Asing gitu ya? nih. Iya perusahaan. Kita belum tahu Kita perusahaan di jalan belum apa, tahu bisnisnya lini apa. bisnisnya apa, nanti kita cerita-cerita. Siap. Termasuk ada di naungan mana nanti kita cerita-cerita. Iya. Gimana? Udah siap belum? Setuju. Pegawai Siap. magang? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya yang paling kanan dulu gimana kita tanya-tanya nih ya. Boleh. Bapak Abdullah. Bapak Iya. Abdullah. Oke. Ada nama panjangnya Pak? Abdullah, Abdullah. bukan Abdul dong. Abdullah. Bukan Abdul dong. Bukan Ya? Abdullah ya. Iya. Siap. Semoga jangan salah ya, nggak ada dongnya. Nggak ada dong, siap. Pak Abdullah, tadi kayaknya sempat dijelasin PT Akebono Breaks Astra. Ada Astranya Pak? Yes, Ini betul. satu grup sama Astra, anak perusahaannya atau join atau gimana Anak Pak? perusahaan di bawah komponen Astra Topat. Di bawah komponen Astra. Iya. Satu ini ya, Saham satu induk holding Satu induk, company ya Iya. dengan Astra. Kalau Akebono sendiri produknya di bidang apa Pak? Di break system, pengereman. Pengereman. Iya. Berarti supply-nya ke Astra juga ya? Betul. Ke Auto kebanyakan Parts. dia. Bedanya mungkin di situ ya. Yang dengan Astra Auto Parts bedanya di mana Pak? Itu induk kita, Pak. Oh induknya. Iya. Induknya kalau Astra Brake ini berarti khusus remnya aja. Iya. Remnya aja rem. Jadi Astra Autopat itu membawai beberapa komponen. Iya. Ada, mohon maaf saya sebut ya. Iya nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Karena satu grup nggak apa-apa ya. Ada Kayaba untuk shock breakernya, Oh. kemudian GS untuk akinya. Itu kebetulan kita ya di brake Astranya Oh. khusus ke pengereman. Berarti kalau dikumpulin jadi satu mobil itu Pak Iya, ya? jadi utuh. Gitu. Nggak kemana-mana, duitnya ke situ-situ aja. Bener aja di situ aja. Ke satu grup itu aja. Itu brake-nya bukan cuma mobil ya Pak? Ada Iya. motor juga, ada juga. Ada motor juga roda 2. Ada juga produknya. Iya. Oh. Mungkin ini yang ngerti mobil ada yang mau ditanya? Itu maksudnya untuk mobil apa saja Pak yang disuplai dari Astra Brake itu? 80% ATPM Indonesia kita supply. Wah, bukan cuma Astra berarti. Iya. ATPM 80% di Indonesia Pak. Iya. Kalau dari komponennya, contoh produknya deh. Dari Akebono, Kita kampas rem. kampas rem. Iya. Roda 2, roda 4. Kalau Kampas rem, tahu yang mana sih kampas Pak? rem. Kalau di mobil tuh kampas rem Pak? Yang Kampas ngejepit rem yang itu. Hah? Ngejepit. Saya kebanyakan naik bis jemputan, Iya. mohon maaf Pak, nggak paham. Yang ngejepit cakramnya. Ngejepit cakram ya? Iya. Cakram rem mobil, pernah lihat nggak? Rem motor, rem mobil. Kan Ah. ada disnya tuh disnanya. Oh, Iya, 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 yang di ini ya pokoknya. Iya. Kita injek dia akan ngejepit. Oh, Ngejepit disnya. jadi gitu cara ngerem. Cara ngeremnya gitu. Cara ngerem gitu. Ibu nanti ditanya ya Bu ya? Ya. Aman Bu, ada giliran ya, ada giliran. Ada giliran. Siap. Kalau prosesnya sendiri Pak, itu di Indonesia produksi sendiri atau jualannya itu jualan barang jadi atau gimana Pak? Kita Dari produksi. Akebono? Produksi. Iya. Berarti bahan bakunya dari sini Ada yang atau- lokal, ada yang impor. Ada yang impor ya? Iya. Yang diimpor apa itu Pak? Sejenis bubuk-bubuk friction. Kemudian seal-seal. Seal gitu. Iya. Kemudian ada koilnya juga. Karena ketika kampasnya habis, besi ketemu besi ya itulah koilnya Iya, ketemu sama benar. disnya. Makanya suruh ganti oli ya Pak. Ganti kampas. Oh ganti Kampas kampas. semua kan? Itu maksudnya. Biar lucu aja. Oke ganti kampas aja benar.
Maklum, dijemputan Pak. Jadi nggak paham. Hemat berarti. Iya, iya. Nah, kalau itu tadi Akebono udah, nanti kita cerita-cerita impornya nanti ya Siap. Pak ya. Ibu dia dari dari PT apa Ibu tadi? JFE Soji Steel Indonesia. JFE Soji Steel Indonesia. Iya. Kalau boleh tahu. Perusahaan gede Ah, juga nih. perusahaan Cuma besar. mohon maaf, mungkin bisa dijelasin dulu Ah, iya. perusahaannya. Ya, JFE Soji Steel Indonesia 100% PMA Jepang Oh. dengan produk setengah jadi ya untuk komponen roda 2 dan komponen roda 4 serta untuk trafo trafo PLN yang 40.000 megawatt. Jadi yang besar-besar. Kita lagi ada proyek Kelas berat. di Indonesia Timur. Kelas Itu. berat ini ya Bu ya. Ah. Itu komponen roda 2 apa satu keluarga juga sama Akebono? Saya nggak display-nya, tapi saya biasanya itu kayak tangkinya seperti itu. Oh, Tangki gitu. bahan bakar atau Ya, tangki apa, Ibu? betul. Oh. Tapi saya belum berbentuk tangki, jadi kita punya drawing ya Mas. Nanti ada setelah kita potong sesuai drawing, nanti kita kasih ke subkon, nanti baru dia melengkungkan. Gitu. Oh, ibaratnya masih bentuk plat kali ya, Bu? Iya, Bentuk- betul. Bentuk plat tapi udah digambar sesuai desainnya ya. Betul. Dan kita kalau Akebono bikin penjepitnya, kita bikin Ah. disc brake-nya yang bolong-bolong. Oh, Oh, iya, piringannya. iya. Ya, paham. piringannya. Iya, iya, piringannya. Ini yang kelihatan dari luar. Piringannya. Terus kalau untuk roda 4 kita biasanya bikin pintu, atap atau bagian lainnya sesuai hasil. Body gitu ya Bu ya? Body. Kalau Suzuki R3 itu kita pintu pengemudi, Pintu pengemudi. seperti itu. Kalau Suzuki R1, R2? Belum. Oh enggak. Bukan mobil. Bukan mobil. Cuma R3. Tiga aja. Game ya. Mohon maaf. Kita ngobrol aja santai ya Bu ya? Ya. Berarti ini kita kayaknya kurang importir rangka kali ya? Satu Iya, lagi biar jadi biar mobil. jadi mobil. Sama Rangka satu ada. ban lagi ya? Satu Mesin grup sama sama rangka. kita. Ada satu grup sama kita. Oh itu. satu grup ya? Nanti lain kali kita undang Pak. Biar full nih orang-orang tahu, oh ternyata importir satu mobil bisa di Priok Iya. gitu ya? Tadi JFE JFE Soji Steel Soji Indonesia. Steel. Ya, Itu produksi juga Bu? produksi. Produksinya bahan bakunya dari Hampir 90% itu impor. 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 Berarti sama ya, impor ya? Ya. Yang diimpor apa Bu? Baja. Bahannya? Baja. 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 Baja terus diolah jadi yang tadi pintu itu Iya, pintu atau trafo. Trafo. Iya, Sesuai nama perusahaan, Steel. 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 Iya. Oh, gua sambil Iya. Ya. diminum bisa? Ya, Siap. makasih. Gak apa-apa sambil Iya, sambil minum. Iya. Aduh, Boleh. maaf Pak. Nggak ada buahnya apa? Tolong ini panitia bisa diusahakan ya. Tolong nih ya. Wah. Ini mumpung narsum dari luar nih. Diminum ya Pak ya? Iya silakan. Silakan. Sambil nanya-nanya nih, kalau dari pengalaman kerja udah berapa tahun Pak di Akebono? Menangani impor ekspor lah. Nggak lama sih. Baru 17 tahun. Saya aja baru 5 tahun. Saya pengen ngomong berarti umur bapaknya, tapi takut walah. Jadi nggak usah kita tanya ya. Nggak usah kita. 17 tahun itu mengurusin impor ekspor Pak. Ya awal pertama ekspor dulu sih. Berarti tahu dong ya Priuk sebelum KPU tahu. Tahu. Tahu persis itu ada Kanwil, ada Tahu. KPPJ tahu. Tahu. Ya? Waduh. Boleh kita korek-korek ini ya. Singkat deh, Pak. Bedanya Priuk setelah KPU pas selama Bapak 17 tahun itu. Priuk sebelum KPU dan setelah KPU itu beda di cara pelayanannya, bedanya ada di mana? Wah jauh Kalau ya. Bapak dari pelayanan dulu. Jauh pelayanannya lebih cepat. Dulu kan tidak ada kejelasan dokumen kita selesai sampai kapan. Oh iya. Saat ini kita udah ada apalagi lewat Slim ya, janji layanannya udah pasti. Oh iya benar. Ya, lebih cepat lah pokoknya lah. Online ya, Pak ya. Sekali submit ya kan, udah nunggu duduk manis sambil ngopi ya kan. Kita tuh udah jadi. Iya. Luar biasa emang sekarang. Itu yang sekarang. Iya. Kalau yang dulu nggak usah diceritain. Iya. Iya. Kita nggak boleh menengok ke belakang, tengok masa depan. Super futuristik. Iya, masa lalu biarlah Iya, iya. masalah lu. Biar kan kita lupakan mantan-mantan kita. Bapak penggemarnya banyak juga nih suara tepuk tangan ini ya. Gocap, gocap, gocap. Sekarang gantian Ibu dia. Iya. Udah berapa tahun ngurusin ekspor impor Ibu? 21 tahun. Senior semua, mohon izin senior semua nih. Mau izin senior. Salim dulu kita nih. 21 tahun ngurusin ekspor impor Bu. Iya. Itu
pengalamannya di JFE semua atau Iya, pindah-pindah, Bu? di JFE dari nol. Dari nol. Dari nol. Bu? Berarti JFE ini dibentuknya tahun berapa, Bu? Tahun 90, berdirinya 95, tapi beroperasinya 97. 97. Iya, Dan dari itu dari 9 saya gabung 2000, 21. tahun 2000. Dari 2000 itu Ibu udah ngurusin impornya? Iya, ekspor impor. Ekspor impor. Hatam ini. Iya. Ini Dari impor ini. narasumber yang kita undang nih bukan narasumber kaleng-kaleng. Betul. Jadi bukan importir biasa lah ya, Kan. ibaratnya. Importir yang kalau kemarin kita sempat ada di itu kita bahas jalur jalur impor itu ada kuning, Oh, ada impor secara umum. impor secara umum ada Ya, kuning, hijau, merah. merah. Ini jalur khusus ya, Bu ya? Iya. Tadi Bapaknya udah cerita pelayanan slim. Kalau dari Ibu bedanya nih dari sisi mungkin sarana prasarana Ya. yang Priuk di tahun 2001 saya juga belum tahu bea cukai, masih sekolah. Sampai KPU bea cukai Tanjung Priuk sekarang yang ada di Gunung Induk itu beda sarana dan prasarannya gimana kalau dari sisi fasilitas? Fasilitasnya untuk yang sekarang bagus sekali ya. Dari mulai front office, Iya, terus kantor-kantor, klien koordinator, klien koordinator. ya penerimaan dokumen, pendok itu sudah bagus banget ya. Seperti lounge di hotel. Wah, tadi kita cerita tuh ada lodge di hotel di mana tuh ya? Hotel. Ini bukan karena di depan kamera kan, Bu ya? Enggak. Tulus ya, tulus Iya, ya? tadi saya udah lihat. Tulus beneran ya, sudah menyaksikan. Sendiri. Kita beralih ke jalur yang tadi, jalur khusus gimana nih? Boleh. Ini kayaknya Jalur-jalur iya, balar spesial. yang spesial ada. jalur khusus fast track lah ya. Yang Kehidupan ya. Iya. Menyebut merek terus nih bapaknya. Saya bingung. Siapa tahu aja dapat tiket. Annual pass, annual pass. Annual pass. Bapak di Akebono kemudian di JFE juga ini kan salah dua perusahaan yang termasuk ke dalam jalur prioritas. Mungkin dari Bapak dulu bisa diceritain nggak Pak, jalur prioritas itu supaya yang denger ini paham gitu ya. Itu jalur fasilitasnya apa aja yang didapat di jalur prioritas, terus kenapa dia beda dengan jalur yang umum gitu Pak? Ya. Dari pengalaman Bapak. Ya. Dari pengalaman kita ya. Iya. Itu sangat luar biasa membantu kecepatan dalam proses pengeluaran kontainer kita di Pelabuhan Tanjung Priok. Tidak ada pengecekan dokumen, pengecekan fisik, kan langsung SPPB, Langsung SPPB. just in time. Just in time gitu. Iya. Ya? Berarti transfer SPPB. SPPB. Gitu? Barang keluar. Keluar. Ini kalau dari Bapak. Ada lagi? Banyak sebetulnya. Seperti kita biaya masuknya ngutang dulu kita. Wah, kasbon nih. kasbon juga. Ini kasbon. Bisa kasbon beneran ini Pak. Kayak makan kantin deh. Bisa kasbon dulu. Biasanya kita bisa ngutang. Bisa ngutang, maksudnya ngutang nih gimana Pak? Jangan-jangan nanti nonton bisa ngutang nih, besok impor langsung. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi biaya masuknya itu bisa dibayar berkala. Berkala. Iya, jadi barangnya kita pakai dulu, keluar dulu kontainernya dari Tanjung Priuk, kita pakai buat produksi, kemudian kita baru bayar biaya masuknya bulan depan. Oh. Jadi itu kita bisa jualan dulu nih enaknya. bisa jualan dulu Oh, ya. iya. Cash flow Cash sehat flow ya. sehat, ya. Cash flow Jadi sehat. dulu. Ibaratnya pakai kartu kredit lah ya. Iya. Pakai dulu baru bayar. Betul, betul. Ada atau enggak nanti belakangan. Belakangan. Kalau dari Ibu sendiri, tadi kan itu pembayaran berkala ya, Pak. Iya. Terus langsung SPPB. Mungkin yang dialami JFE bisa beda atau Ya, dari sisi pelayanan. pelayanan? Dari- Ya, Baik. kita kalau mitra prioritas itu dapat sisi klien koordinator. Klien koordinator. Ya, jadi kita dapat pelayanan jalur khusus. Artinya setiap ada masalah, kita bisa konsultasi pertama. Andaikan kita tidak tahu HS atau kita mau konsultasi apapun, kita dilayani dengan satu PIC yang jelas gitu, untuk jalur khususnya. PIC itu dedicated ya Bu ya? Ya, Iya. sudah ditunjuk Sudah ditunjuk. delegated ya, Khusus kalau berarti ini Ibu khusus menangi JFE khusus. Soji gitu Ya, itu satu. Terus kedua, jika ada masalah, jadi kita fast track juga. Jadi misalnya kita ada salah manifest gitu kan. Iya. Dalam manifest kita mungkin kalau biasa perusahaan biasa itu akan memakan waktu hingga 2 minggu ya, 10 hari kerja. Tapi kalau untuk mitra prioritas dibantu dengan klien koordinator atau sisi itu 3 hari kerja selesai. Wah. Mantap Enak kan? juga berarti ya. Mantap. Prioritas. Cara masuknya nih. Ya. Kalau dari Ibu dulu deh. Mm-mm. Ketika ini kan
jelas banget nih 21 tahun JFE terus ya. Berarti ada kan periode belum prioritas gitu. prioritas, Iya. belum Sejak kapan prioritas. prioritas Ibu? Tahun 2006. 2000. Sebelum KPU juga ya? Ya, sebelum KPU. Nah, itu perbedaan yang pernah Ibu rasain Mm-mm. kalau ketika jalur umum Mm-mm. dengan jalur prioritas dari sisi lama waktu impornya dan clearance-nya ada di mana, Bu? Ya, jadi dari pre-clearance, post-clearance itu jauh berbeda ya kalian. Seperti kita dokumen itu harus submit hard copy, Hard copy Hard ya, copy. fisik ya. fisik. Ya. Sekarang kita paperless ya, semuanya paperless. Invoice, packing list, BL, semua paperless. Jadi hanya kita input dalam EDI, seperti itu, dalam sistem CISA. CISA ya, Ya, CISA import. CISA impor. Nah, kalau dulu kita semua, walaupun kita sudah bikin dalam PIB itu harus tetap hard copy disubmit. Itu udah makan waktu ya Mas ya, Iya. udah memangkas waktu lebih cepat. Jalan dulu JFE Soji di mana, Bu? Di MM 2100 Mas. Waduh, lumayan nih macet ya. Macet sekali, jalur macet. Jalur sutra tuh. Ada makan waktu di jalan ya. Ya. Terus yang kedua, dari post clearance-nya juga kan kita harus bayar dulu. Tadi bayar biaya masuk. Kalau sekarang kan enggak. Jadi begitu kita submit dokumen, bayar berkala, kita enter langsung SPPB. Kalau dulu kan enggak, kita ke bank dulu. Setelah Iya, submit iya, dokumen, betul. kita ke bank, bayar biaya masuk dan PDRI, baru komunikasi lagi, dapat Nopen ya. dapat nopen. dopen gitu Mas, baru bisa ambil. Itu pun ambilnya nggak bisa hari itu. Kalau sekarang kan udah 24/7. 24/7. Ya, kalau dulu belum. Nah, itu salah satu kelebihan Bea Cukai Produk 247. 24/7. Kita 24 jam 7 Jos. Mantap. Makasih Pak, jempolnya Pak. Kalau dari Bapak, ini teman saya kok nggak nanya-nanya ya? dari tadi? Ditungguin dari mana pertanyaannya nih, ampun. Jujur aja nih, saya nggak siap sebenarnya. Jangan ngomong di depan kamera, siap loh. Saya siap gitu, saya siap. Ya, mungkin Rencana gajinya beda awalnya kali ya. nggak gini, soalnya. Pak, kalau Bapak dari PT Akebono, itu dari tahun berapa prioritasnya Pak? Sama 2006 kita. 2006 juga? Iya, sama. Ini saya jujur kalau prosesnya sendiri saya kurang paham awal mulanya gitu ya. Bisa dapat jalur prioritas itu asal muasalnya prosesnya gimana Pak? Asal muasalnya itu pertama kalau saya analisa itu penetapan. Penetapan. Ya. Penetapan dari tim pusat, Bea Cukai Pusat. Jadi kita tidak ada pengajuan. Bukan pengajuan ya? Bukan pengajuan. Ditekankan kalau MITA itu bukan pengajuan. Jadi sudah dipantau nih oleh Bea Cukai Pusat perusahaan-perusahaan yang baik, yang sangat comply dan patuh dalam regulasi. Iya. Kemudian tidak pernah bayar terlambat biaya masuk. Mitigasi risiko juga dari Iya. Bea Cukai. Jadi dia penetapan dan tidak ada pengajuan. Tiba-tiba ditunjuk sama Bea Cukai Pusat bahwa ini beliau layak, perusahaan ini layak jadi MITA gitu. Lumayan ya. Perbedaannya kalau dari hari Ibu dulu ya. Ini kan sebelum KPU nggak apa-apa nih, Iya. sebelum KPU. Iya, Begitu impor sebelum prioritas itu berapa hari Bu dari kapal datang? rata-rata 7 hari. Paling cepat ini sudah maksimal sekali itu 3 hari. 3 hari. Itu KPU ya, sebelumnya. Sebelum KPU. Sebelum KPU. Setelah KPU, misalnya kapal tiba tadi malam atau jam 5 pagi ya, tadi pagi, sore itu udah nyampe kantor saya. Udah clearance, udah post clearance, segala macam. Di hari yang sama. Di hari yang sama. Ini kalau paket sehari sampai ya? Di hari yang sama ya? Iya, iya. Merah lagi juga nih. Dari tadi. Besok bayar ya. Berarti langsung di hari yang sama ya? Langsung dari yang sama. Kalau Bapak, pengalaman Bapak yang pernah kalau seandainya di luar jalur prioritas itu berapa lama prosesnya? Wah, sangat lama itu. Lama, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pengalaman buruk lah makanya. Belum lagi kan jalur merah bisa 2 minggu. Trauma ya? Dulu, Oh, iya, jalur lain trauma. bisa 2 minggu ya? Iya, dulu kan kita belum KPU. Iya, kita nyeritain yang belum iya, KPU aja. iya, ya. iya, belum KPU. Belum Tapi KPU. setelah KPU, ya kapalnya nyampe tadi malam, pagi udah kita keluarin. Paginya? Iya. Oh, ini paketnya yang 1 hari ya? Bukan di hari yang sama ya? Beda. Sebetulnya masih 24 jam. Karena kan kita Oh, belum iya, iya, ya. Kita hitungannya kan jam itu masih 24 jam. iya, ya kan? Iya, benar. Karena malam paginya udah kita ini belum nyampe 24 jam. Berarti prosesnya cepet, bayarnya bisa berkala, berkala. kasbon, Paspon. terus ada sisi dedicated ya Bu, klien koordinator kayak dedicated. Enak banget nih kayaknya fasilitasnya nih. Sangat memudahkan. Iya, sangat memudahkan. Itu kalau perusahaan jalur prioritas itu ada semacam apa ya? Wadah mungkin atau
asosiasi yang menaungi Pak untuk perusahaan-perusahaan jalur prioritas ini? Saya dulu Pak, Ibu dia dulu nih. Ibu dulu dari Ibu tadi dulu ini ya, Kak. udah begini-gini aja tangannya. Ya Pak, jadi kita untuk menyatukan aspirasi, menyampaikan aspirasi serta ide-ide ya Pak, kalau Iya. ada segala macam peraturan, maka kita bentuk wadah gitu ya, wadahnya dengan namanya Asosiasi Jalur Prioritas. Jadi kumpulannya itu adalah perusahaan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendapatkan surat ketetapan sebagai mitra prioritas. Itu yang berhak menjadi anggota. Anggota. Iya. Bisa diulang tadi asosiasi Perusahaan perusahaan Jalur prioritas Iya, atau APJP. APJP. Ini loh, nih. Wah, iklan nih. Kalau ini iklan beneran nggak apa-apa ya? Iklan beneran nggak apa-apa ya? Itu semua perusahaan jalur prioritas wajib terdaftar atau bagaimana Pak? Dari sisi keanggotaan? Jadi Kalau dari Pak Abdullah. pengajuan sih. Pengajuan. Jadi yang sudah mempunyai skep MITA itu boleh mengajukan keanggotaan Oh. gitu. Berarti nggak semua nggak semua perusahaan prioritas ada di APJP gitu ya? Ya, ini sifatnya sukarela, tidak ada paksaan. Sukarela. Iya. Benefitnya deh apa nih dari Ibu Ya. duluan? Ya. Masuk APJP bedanya Ya. sama masuk asosiasi yang lain misalnya ada ya? Nggak Ada. Ada ya? Ada. Misalnya sama asosiasi tandingan yang lain gitu. Iya. Saya takut salah lagi kan. Ya, benefitnya banyak ya Mas. Jadi saya ambil contoh aja dari sisi custom ya. Dari sisi custom tuh kalau kita ada masalah tentang custom ekspor dan impor gitu ya. Terlepas dari kementerian lainnya, jadi untuk di sini kita bisa diskusi Mas. Kita diundang diskusi eksklusif baik oleh kepala kantor, kepala bidang, sisi atau client manager seperti itu. Itu asosiasinya ya? Asosiasinya diundang, nanti kita diajak berdiskusi dengan kepala kantor, kepala bidang, sisi seperti itu. Oh, ini mohon maaf nih kalau buka-buka dapur dikit ya. Anggap aja nggak ada APJP-nya. Mm. Kalau dari Bapak nih, yang menaungi atau membawahi kepengurusan di APJP itu kira-kira sudah mengutarakan atau mendahulukan aspirasi anggota-anggotanya di bawah? Oh sudah, kita kan tiap ada pertemuan bulanan. Oh, rutin ya, Pak? Rutin kita. Gitu. Jadi kalau setiap ada permasalahan juga kita langsung sampaikan ke asosiasi. Misalnya kita belum dapat sosialisasi tentang PTKI misalnya. Iya. Nah, nanti kita akan nge-push ke anggota APJP, nanti dia yang akan follow up ke ke tim Ke sini. terkait. Iya. Baru dari kepala kantor ke sini. Iya. Baru kita sosialisasi. Alurnya begitu. Ini mana tadi kayaknya ada lobby-lobby gak ditanya apa lobby-lobby? Tadi lobby hotel. Nah, itu dong. Lobby hotel. Ruang klien koordinator tuh. Iya. Pendapat Ibu gimana tuh? Maksudnya lobby hotel tuh kayak gimana sih emang Iya. suasana ruangannya tuh? Apa ada concierge-nya Bu yang Iya. bel-bel di gini tuh? Enggak ya? Ya. Jadi satu suasana ruangannya itu adem gitu ya Mas. Terus penataan ruangannya juga nyaman gitu. Terus jadi kita juga nggak antri berdesak-desakan gitu kan. Jadi satu-satu gitu terkoordinir seperti itu. Terus pelayanannya juga ada kafe segala macam gitu. Jadi kita nggak bahasanya ya kita nyaman aja gitu. Mau nunggu lama juga nyaman. Seperti itu. Lobby hotel nih. Kalau dari Bapak udah pernah ke lobby hotel kita belum? Udah, Pak. Udah. Bahkan sebelum peresmian kita udah diajak dia sama Pak Dwi Teguh. Waduh, masuk yang waktu itu diundang berarti ya. Spesial. Karena 2. Bedanya Pak, sebelum itu kan baru ya. Lobby hotel kita salah satu inovasi yang baru dibangun, dibentuk dan diresmikan ketika masa pandemi. Nah, sebelum lobby hotel tadi, pengalaman Bapak nih kalau konsultasi sama kliennya sama klien koordinatornya gimana? Sebelum adanya lobby hotel, Pak? Ya, tempatnya nggak nyaman ya. Bangkunya juga bangku-bangku ya kayak di angkot gitu. Bangku-bangku basement ya Pak, bukan lobby ya, ini bangku basement ya. Sekarang luar biasa ya Bang. Pokoknya kita mau lama bahkan mau nginep di situ juga nggak apa-apa ya. Nggak terasa soalnya. Alhamdulillah kritiknya udah jadi nggak apa-apa.
Berarti kan aspirasi masukan dari Bapak didengar juga sama pimpinan di Bea Cukai Priok ya. Untuk Rapi banget lah pokoknya lah. Gitu. rapi banget ya Pak Iya. ya. Berarti Bukan Rapi Ahmad. aduh, bercanda juga bapaknya nih. Sekarang kita mau cerita sedikit terkait pandemi Pak. Kalau di Priok tuh pandemi kita beda 100% ya. Dan tadinya belum ada online, jadi tiba-tiba layanan semua online gitu. Tadinya kita belum punya loket terpadu, jadi punya. Tadinya masih di basement, jadi lobby tadi Pak. Nah kalau dari sisi PT Akebono, ketika pandemi itu sebetulnya mempengaruhi apa ya? Dalam tanda kutip secara finansial mungkin atau secara unit produksi perusahaan kemarin itu termasuk yang terdampak juga nggak Pak? Iya, pastilah kita terdampak semua akibat dampak COVID itu. Tapi kita tetap berusaha berjuang, bertahan agar tetap produksi karena kita kan ada 1.300 karyawan. Belum lagi itu belum termasuk anak dan bininya. Keluarga karyawan. Iya, betul. Coba dihitung ya. Iya. Bisa Jadi jadi kita dikali harus tetap 3 bertahan kali. gitu. Iya, iya. Tetap kita melakukan importasi, tetap melakukan produksi walaupun dengan pembatasan yang luar biasa ya sangat ketatnya. Sampai kita juga beberapa kali disurvei sama tim COVID, Kemenperin, kemudian tim COVID kecamatan. Itu ya kita bisa mengantisipasi bahwa sesuai dengan regulasi yang ada kita sudah lakukan itu. Luar biasa. Berarti masih ibaratnya masih sehat lah ya. Sehat. Kalau dari PT Akebono masih bisa survive. Kalau dari JFA sendiri Bu, Ya, bisa diceritakan? selama pandemi, alhamdulillah ya Pak, pembukuan kita malah jadi laba Pak. Waduh. Saya Berarti juga sebelum pandemi sebelum pandemi kita sempat rugi di 2 tahun yang lalu, berarti 19. 2019 itu kita rugi. Itu rugi. 2021, 2022 kita ini kemarin trimester pertama juga sudah profit. Alhamdulillah ya Pak, selama pandemi untuk custom clearance sendiri di JFSOG belum pernah kena pemeriksaan fisik kayak atau apa gitu yang menggerus biaya tinggi bagi kami ya. Jadi semua serba online dan ya kita wajar ya kalau misalnya lagi down itu internet down kita agak molor itu nggak masalah. Tapi ya hasilnya resultnya ya kita dapat itu bisa menciptakan profit di masa pandemi. bisa laba ya Bu? Bisa Ini luar laba. biasa nih. Biasanya yang laba itu yang alkes medis gitu ya. Iya. Iya. Jangan, Steel ya? iya, steel. Steel, Jangan-jangan iya. maskernya dari steel ya. Agak berat ya. Nggak bisa napas dong Pak. Sebetulnya Iron Man Pak. Sehat, nggak dapat virus, tapi nggak bisa napas. Penyakitnya jadi beda. Biasanya kan gitu ya, alkes, kemudian Iya, itu Bagian- saya juga amazing. Amazing begitu kita lihat kesehatan. di audit akuntan publik gitu ya. Kita malah profit gitu dan kemarin 3 bulan Januari, Februari, Maret sudah kita resume juga kita profit lagi seperti itu. Jadi dan saya sebagai bagian ekspor impor tuh belum nggak ada halangan Pak selama pandemi ini. Tidak ada halangan. Mau kita simpan dulu di Priok nih, gudang saya tutup nggak ada orang. Ya oke, seperti itu. Siapa dulu? Budia. Dia. Dan 20 berapa Bu? 21 tahun tahun. berkarir di JFSOG. Bea Cukai Priok tentunya yang support kita ya. Ya. Wah, terima kasih banyak Pak iklannya Pak. Terima kasih. Dapat sponsor. PT apa tadi Pak? udah prioritas, udah nggak bisa lagi dinaikin ya, udah prioritas. Kita berdua ini juga AEO loh. AEO juga Pak? Iya. Waduh, luar biasa. Kita AEO. Udah nggak bisa lagi dinaikin, percuma ditulis juga ya. Ada yang lebih tinggi lagi nggak? Udah mentok Pak, udah paling atas. Nah ini mungkin sebelum terakhir ya, kita mau tanya harapan dulu kali ya. Ini kan buat bea cukai. memang kita khususnya selama pandemi itu udah banyak yang berubah inovasi, tapi pasti kan ada beberapa mungkin yang perlu ditingkatkan lagi kalau dari sisi PT Akebono sendiri supaya menjadi bahan perbaikan juga Pak buat Bea Cukai Priok. Harapannya mungkin Pak. Ya kalau kita untuk Bea Cukai Priok ya, karena kalau saya lihat ya sisinya itu bagus. Kita juga punya CM bagus juga. Tapi kan disayangkan tiap tahun ini kita ada pertambahan anggota. Kayak misalnya Anggota prioritas. Iya. Jadi kalau bisa sisinya ditambah lah. Oh iya. Gitu, sisinya ditambah. Jadi biar untuk mempercepat pelayanan konsultasi, action, keputusan yang harus diambil. Gitu, karena ya gitu kita tahu IO itu tiap tahun ada yang
terbit skep AEO. Iya, betul. Iya, sedangkan kasihan sisinya kalau misalnya nggak ditambah. Berarti harapannya sisinya nambah. Iya. Saya sih kayaknya di arah jam 1 saya ada pejabatnya, Pak. Mudah-mudahan. Ini nggak mau nanyain Bu Dia, Pak. Gantian Pak dari tadi. Jadi saya nggak direkrut lagi. Gimana nih dapatnya dari Budia harapannya buat Bea Cukai Priok? Iya. Selain nambah pegawai, Bu ya. Ya kalau di JFSOG sendiri merasakan pelayanan Bea dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok khususnya itu sudah sangat bagus ya. Awal-awal kita dari manual naik ke sistem atau segala macam dengan sistem itu kita merasa agak terbebani. Tapi setelah dijalani itu enak sekali Mas gitu. Jadi kita tidak perlu ketemu sisi, dokumen juga diupload segala macam, itu sangat meringkaskan waktu kerja kita. Jadi harapan saya untuk kedepannya terus dibangun teknologi-teknologi yang mempermudah importir tanpa mengabaikan manajemen risiko bagi importir itu sendiri. Tetap pertahankan yang sudah dicapai. Terima kasih banyak Ibu Dia, terima kasih banyak Bapak Abdullah sudah berkenan secara cuma-cuma kayaknya ya. Mohon maaf ini. Terima kasih juga tadi sarannya sangat membangun dan semoga ditampung dan didengar sama pimpinan. Amin. Amin. Dan juga semoga lancar juga Pak, sukses terus PT Akebono Break Astra Indonesia. Bukan Aki Bojo ya. Mancing terus bapaknya ya ampun. Aki Bojo lagi. Dan Ibu PT apa Ibu? JFE Sojistil Indonesia. JFE Sojistil Indonesia. Terakhir mungkin kalau mau promosi silakan. Tadi asosiasinya boleh dipromosin. Ingin Bu Dia? Abdul aja. Saya aja nih. Iya. Double saya bayarannya. Balik Masih tolong belum dihitung sinkron ya. nih. Dapat duit nih saya di sekretariat. Katanya kan tadi belum semuanya bergabung ya Pak. Nah Iya. coba mungkin bisa diajak lah. Ya, ilatnya yang mana? Sini apa sini nih? Yang mana aja Yang boleh mana? Pak. Jadi ya kepada perusahaan yang belum tergabung asosiasi APJP, silakan bergabung. Manfaatnya banyak sekali. Tidak bisa dihitung dengan kata-kata benefitnya. Dengan kita bergabung ke asosiasi APJP, kita makin kuat, kita makin bisa membantu perekonomian Indonesia, ya kan? Semuanya bagus untuk APJP. Sehat selalu. Ini tanpa paksaan ya Pak ya. Tanpa paksaan. Tanpa Kita- teks loh. Tanpa teks, tanpa paksaan ya. Dengan kesadaran penuh. Dengan kesadaran penuh. Semoga didengar sama asosiasinya. Ibu mungkin ada yang mau disampaikan Bu? Nggak apa-apa silakan. Ya, terima kasih teman-teman yang telah memiliki skep dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai mitra prioritas. Mari bergabung di Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas. Benefitnya banyak sekali. Salah satunya adalah kita bisa mendiskusikan masalah-masalah kawan-kawan semua yang terjadi untuk dibicarakan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, baik di Priok ataupun Soekarno-Hatta. Dengan menjadi anggota APJP, kita bisa memberikan solusi atas masalah yang dihadapi perusahaan. Itu yang saya rasakan. Terima kasih. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Abdullah dan Ibu Dia sudah berkenan. Semoga didengar tadi dan itu mudah-mudahan bisa jadi harta gono gini lah ya. Udah dipromosi. Impas lah. Impas sudah dipromosi. Mungkin karena ini sudah di penghujung acara. Karena kalau kelamaan gak enak juga, kayaknya bosan orang-orang dengerin kita berdua dari tadi di sini. Jadi kita tutup aja gimana? Betul. Pertemuan hari ini alhamdulillah berfaedah tadi. Jadi memberikan informasi kalau ada jalur khusus, jalur prioritas di Bea Cukai. Betul. Saya Permana dan Bagus J. Abdullah. Dengan dia. mohon undur diri dari Priok Podcast by Bea Cukai Bea Priok di Cukai episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast. Baik Bea Cukai Tanjung Priok.